jauh Bapak Ibu. Di tengah-tengah itulah kita dipanggil sebagai keluarga Kristen, rumah tangga Kristen, bapak, ibu, anak-anak. Itu keluarga Kristen kecil. Lalu keluarga Kristen yang besar, bapak, ibu, anak-anak, ponakan, paman, bibi, kakek, nenek, keluarga besar. Keluarga Kristen yang besar. Di tengah-tengah itulah kita dipanggil. Mengapa perbedaan yang sangat jauh itu? Jelas dunia sering kali mendukung perbuatan-perbuatan dosa. Cobalah banyak kita lihat dan kita jumpai Bapak Ibu, orang yang nyata-nyata bersalah namun tetap saja disanjung-sanjung, bukan? Di tengah-tengah dunia yang kita lihat ini, baik di televisi dan masyarakat umum. Itulah keadaan dunia. Lagi pula Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang lebih suka mengampuni orang yang bersalah kepada orang lain daripada mengampuni orang yang tidak menguntungkan dan bersalah kepada dirinya. Itulah keadaan dunia. Itulah fakta, realita kehidupan kita di dunia ini. Orang lebih suka mengampuni orang bersalah kepada orang lain daripada mengampuni orang bersalah kepada dirinya. Di tengah-tengah seperti inilah keluarga Kristen dipanggil. Kita ini dipanggil untuk menjadi keluarga yang mana rumah tangga kita, rumah tangga Kristen itu menjadi miniatur kerajaan sorga di tengah dunia ini. Kita sebenarnya sedang dipanggil Tuhan menjadi keluarga ini, menjadi keluarga miniatur dalam dunia ini, miniatur sorgawi. Kerajaan sorga ada di tengah-tengah. Inilah panggilan kita yang tidak mudah, tidak gampang. Kita dipanggil seperti itu. Namun itulah panggilan hakikatnya pengajaran firman Tuhan kepada orang-orang Kristen. Sekarang mau tidak mau Bapak Ibu, suka tidak suka, kita terlahir sebagai keluarga Kristen, keluarga yang percaya. Kita ada seperti itu dipanggil Tuhan. Sekarang apa artinya menjadi keluarga Kristen itu? Dari ayat teks yang kita baca tentang terang, garam dan terang dunia itu, jelas yang pertama adalah keluarga Kristen memberi pengaruh yang baik bagi dunia. Itulah artinya kalau kita mengacu kepada garam dan terang dunia ini. Jadi kita keluarga, rumah tangga Kristen itu memberi pengaruh yang baik bagi dunia ini. Mengacunya kepada siapa? Garam. Kepada siapa? Kepada terang di situ. Memang tugas dan panggilan kita berat Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kata yang dipakai di sini adalah garam. Saya tidak lagi menjelaskan tentang garam panjang lebar karena kita banyak yang tahu. Sudah sering mendengar sejak sekolah minggu pun dulu. Yang jelas kita harus tahu dulu khotbah Tuhan Yesus ini untuk siapa sih sebenarnya? Tentang garam dan terang ini untuk siapa pada waktu itu? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus melayani di dunia ini. Musuh yang paling besar yang ia hadapi adalah kaum Farisi, kaum Saduki, mahkamah agama, ahli-ahli Taurat. Sekarang gambarannya, saya bertanya tadi, kepada siapa ini khotbah Tuhan Yesus menjadi terang dan garam itu? Untuk siapa? Sementara dalam pelayanannya dia menghadapi kelompok-kelompok ini, partai-partai ini, kaum Saduki, Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat. Untuk mereka-mereka ini
Siapa yang bisa berkutik Bapak Ibu ketika menghadapi mereka ini? Karena di tangan mereka segala hukum dan ketentuan bisa saja berubah seketika, tergantung situasi dan kondisi. Itulah yang terjadi pada zaman itu. Mereka adalah lembaga super. Tidak ada yang berani kecuali Yesus dan murid-murid dan rasul-rasul yang berani kepada mereka. Nah ini kan, tidak ada yang berani pada waktu itu. Tapi hanya Yesus, murid-murid dan para rasul yang berani menegur praktek-praktek mereka yang salah pada waktu itu. Jadi kalau begitu, seorang yang benar-benar murid, seorang adalah yang benar-benar rasul dalam tanda kutip pada zaman sekarang. Murid-murid, orang-orang yang benar-benar percaya dan benar-benar murid Kristus, kalau dia hamba adalah benar-benar hamba Tuhan Yesus Kristus, pasti berani menegur yang salah dan menyimpang. Itu dia. Kalau kita mengacu kepada tadi itu, siapa yang berani dengan mereka? Kaum Farisi, Saduki, ahli Taurat. Karena hukum ada di tangan mereka, seketika bisa berubah hukumnya. Tapi yang berani Yesus, murid-murid para rasul, inilah yang berani menegur mereka. Kenapa? Mereka adalah muridnya Yesus, yang hidup dan mati mereka tahu bahwa Tuhan berkuasa atas mereka. Dari dasar itu, berkat dan kelimpahan dan kecukupan bersumber dari Yesus. Dengan dasar itu, mereka dipakai Tuhan. Di dalam diri mereka punya keyakinan, mereka dipakai untuk menegur segala kaum Farisi dan Saduki ini. Pertanyaan bagi kita, kalau kita benar-benar ini murid, benar-benar orang percaya sejati, mengapa kita orang percaya tidak berani menolak tentang kejahatan dan dosa yang tabiat-tabiat orang lakukan? Mengapa kita kompromi? Mengapa kita berkumpul di sana? Ada apa kita dengan Kristen yang katanya murid Yesus pasti masuk surga itu? Ada apa sih yang salah pengajaran Kristen ini? Mengapa orang Kristen tidak berubah soal begitu? Yang katanya kita mati, jelas-jelas masuk surga. Tapi mengapa dalam soal-soal begitu banyak orang kompromi, bersekutu dengan yang jahat, rancangan-rancangan jahat? Ada apa sih sebenarnya ini? Mengapa kita Kristen begini? Itu pertanyaan berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun ini saya bertanya, mengapa ini terjadi ya? Ada apa sih dengan Kristen ini? Kalau dicari memilih agama yang baik, yang lebih lagi untuk keselamatan yang pasti, mungkin banyak orang akan beralih ke sana daripada melihat orang-orang Kristen yang katanya jelas masuk surga, tapi tidak ada garam di sana, tidak ada terang lagi di sana. Keluarga-keluarga tidak ada yang dapat menjadi terang, tidak ada yang menjadi garam. Bapak-bapak tak bisa menjadi garam, ibu-ibu tak bisa menjadi garam, anak-anak Kristen tidak bisa menjadi terang bagi dunia ini. Ada apa? Siapa yang salah di sana? Pada waktu itu murid-murid Yesus dan para rasul yang berani berhadapan dengan mereka-mereka yang super ini dalam kekuasaan mereka, yaitu ahli Taurat dan mahkamah agama itu. Jadi jelas Bapak Ibu, kalau kita ini dipanggil oleh Tuhan sebagai keluarga, kalau bicara keluarga, pemuda-pemudi dipanggil kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, orang percaya, jelas sekali kita ini. Persiapkanlah jalan hidup kita yang sebaik-baiknya dengan Tuhan. Kita mengurus diri kita dengan Tuhan dengan sebenar-benarnya, karena tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan Dia muka dengan muka.
Dan kita tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini setelah Tuhan memanggil kita. Bersiapkanlah, saya akan berjumpa di sana. Pikirkanlah bahwa suatu kelak nanti juga saya akan pergi, saya akan meninggal. Karena itu saya akan mempersiapkan jalan hidup saya ini dengan sebaik-baiknya di dunia ini. Baik ketika saya sehat maupun ketika saya sakit. Jangan pada waktu sakit saja baru kita bertobat cari Tuhan, waktu sehat kita lupa dengan Tuhan. Itu kita manusia Kristen apa ya? Yesus berkhotbah. Ini khotbahnya adalah khotbah di bukit, Injil Matius pasal 5 ini. Khotbahnya yang sangat terkenal. Dia berkhotbah, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ini khotbah yang sangat terkenal sekali. Dia mengubah isi dunia ini, khotbah-khotbahnya. Ucapan berbahagialah. Setelah khotbah ini, bahagia ini berakhir, selesai Bapak Ibu. Berikutnya Yesus mengucapkan yang berikutnya, kamu adalah garam dunia. Setelah tadi khotbah-khotbah ini kan, kalau kita bisa melihat, kalau langsung bawa Alkitab ini kita langsung dapat melihatnya. Pasal 5 ini khotbah tentang bahagia. Langsung seketika dia mengubah perikopnya. Kamu adalah garam dunia katanya. Setelah ucapan berbahagia itu tadi. Yesus menekankan kata, bukan saja garam, tapi kata yang dipakai kamu katanya. Ada apa ini kata kamu? Kamu di sini jelas ini menunjukkan orang-orang yang pada waktu itu sedang mendengar khotbah Yesus ini di bukit itu. Kamu di sini Bapak Ibu yang hadir pada waktu itu tidak lain adalah orang-orang yang sederhana, yang hina, dan bukan apa-apa. Yesus itu katakan kamu katanya. Kalau di situ kaum orang-orang masyarakat biasa, orang lemah, terpinggirkan, maka dia mengatakan kamu. Sementara di sini orang Saduki, mahkamah agama, ahli Taurat, mungkin dia tidak akan menoleh ke sini. Dia katakan kamu. Dia tidak bilang ke sini. Perhatikan Bapak Ibu, dia tunjukkan kata kamu katanya adalah garam dunia. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain diinjak dan dibawa orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Kamu katanya, dia tunjuk kepada siapa ini? Ini orang-orang biasa, masyarakat biasa, yang terpinggirkan, yang bukan siapa-siapa. Lalu tidak seperti kaum ahli Taurat, kaum Farisi ini katanya. Itu maksudnya kata kamu yang ingin Yesus tekankan di sini. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, bukan siapa-siapa. Tidak seperti kaum Farisi, kaum Saduki, ahli Taurat, mahkamah agama ini. Kalau dia tunjuk di situ ya. Namun demikian katanya, kamu boleh dan dapat menjadi garam dunia. Itu maksudnya. Walaupun kamu tidak siapa-siapa, tidak seperti kaum Saduki, ahli Taurat, tapi kamu bisa menjadi garam dunia ini. Itu maksudnya. Artinya, kamu yang bukan siapa-siapa itu, kata Tuhan Yesus ya, kamu bisa menjadi contoh dan teladan. Dan itu adalah kita, dan itu adalah keluarga Kristen. Tidak lain, itulah dia. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita adalah garam. Sama seperti fungsi garam yang sebenarnya membawa pengaruh pada masakan. Demikian kita memberi contoh teladan yang baik, memberi pengaruh yang baik
Anak-anak yang masih memiliki orang tua yang lengkap, yang masih hidup. Jika anak-anak yang tertua, berilah contoh kepada adik-adikmu. Kan begitu dia. Itu maksudnya, implikasinya, penjelasannya hari-harian kita. Kasih contoh. Yang tua itu kasih contoh kepada adik-adiknya. Lalu adik-adiknya kasih contoh kepada abangnya yang bandel itu, kan? Kepada yang tertua yang selalu meresahkan dalam keluarga itu, kasih contoh, adik-adik yang memberi contoh. Kalau bicara contoh dalam mengasihi, Bapak Ibu orang tua, kalau bicara tentang mengasihi, itu adalah garam yang nyata adanya. Kalau memberi contoh, itu adalah garam yang nyata adanya. Sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita ini dipanggil menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Berat, tantangannya sungguh amat menantang kita, tapi tidak mungkin juga yang berat itu yang diajarkan Tuhan Yesus lalu kita tidak dapat melaksanakannya. Mungkin kita bisa melakukannya kalau kita betul-betul di dalam diri kita rasa Tuhan itu ada, hadirnya Tuhan itu ada, rasanya Tuhan itu ada. Itu dia. Bapak Ibu, kata rasa ini kan, Bapak Ibu, kok rasanya ada angin ya? Di mana angin? Tapi saya merasa ada angin. Saya merasa ada Tuhan, di mana dia? Saya tidak melihat, tapi saya rasa dia ada. Itu dia. Tapi pernah tidak kita berkata dalam hidup kita ini, kok sama-sama hidup kita ini dalam rumah tangga, tapi tidak pernah mengalami rasanya ada Tuhan dalam rumah tangga kita? Mengapa? Ini tantangan berat keluarga. Karena itu anak-anak muda pikir baik-baik sebelum menikah. Jangan seenak-enaknya, nak apa-apa menikah beda agama. Saya ke sini, istri ke sana, istri ke sini, suami ke sana. Saat itu benar, tapi nanti. Saat itu senang, 1 tahun, 3 tahun, tapi nanti betapa sulitnya. Maka sebelum menikah pikir baik-baik tuh. Kalau enggak sesama Kristen, jangan. Karena menyesal pasti di kemudian hari, bukan sekarang. Lihatlah apa yang kita sedang hadapi di dunia ini. Carilah benar-benar orang yang sama-sama percaya. Kalau Kristen, sesama Kristen, supaya kita sama-sama berkumpul di sana. Bila ada pendeta yang berkhotbah, tidak sepihak saja yang mendengar. Ini enggak suaminya mendengar, istrinya enggak. Siapa yang bisa berubah di situ? Kalau hanya suaminya berubah. Kalau suami istri mendengar, istri, suami, jadilah garam di tengah-tengah keluargamu. Wah, kan sama-sama mendengar, Bapak Ibu, kan enak. Ini enggak, istrinya kemana, suaminya dia berdoa, tapi istrinya tahu di mana rimbanya. Istrinya pendoa, suaminya enggak tahu kemana rimbanya. Karena ini beban yang harus ditanggung dalam keluarga. Keluarga kita dipanggil sebagai garam, berat Bapak Ibu, tapi bukan tidak mungkin kita bisa laksanakan. Kita dipanggil untuk memberi pengaruh. Kalau bicara tentang contoh itu tadi, kita anak-anak, orang-orang tua dapat memberikan contoh kepada yang dapat kita lakukan sebagai beri contoh itu. Jadi kalau kita sebagai anak-anak yang memiliki orang tua masih hidup, anak-anak jangan terlalu pelit lah terhadap orang tua ya. Jika memang kita punya berkat, ya berilah kepada orang tua kita kan. Jangan terlalu pelit.
Kita dipanggil sebagai keluarga itu tadi menjadi garam, memberi contoh teladan. Anak-anak kan diberkati karena ada orang tuamu juga kan. Yang membuat kita ini anak-anak diberkati Tuhan karena ada orang tua kita dulu, ada bapak, ada ibu, walaupun bapak ibu kita ini orang miskin. Tapi kalau tidak ada yang miskin dulu, tidak mungkin saya akan menjadi seperti begini kan. Karena itu kalau ada orang tua kita, bapak ibu yang masih, anak pemuda-pemudi atau siapapun kita yang masih memiliki orang tua masih hidup, kalau sakit, bawalah ke rumah sakit gitu, jangan terlalu pelit. Kalau perlu apa orang tua kita, kasihlah kalau kita mempunyai berkat, kecuali kita tidak punya kan. Sedapat-dapatnya. Mungkin dia tidak akan setiap saat minta kepada kita, minta buah, kan enggak, malu juga dia, walaupun sebagai orang tua. Tapi sebagai anak-anak, kita tahu apa yang menjadi kesukaan seorang ibu kita, mama kita kan. Seorang bapak kita, apa yang menjadi kesukaannya? Kalau kita punya berkat, apa salahnya? Saya lahir, saya diberkati karena ada orang tua yang katanya yang tidak tahu apa-apa itu. Mungkin dia tidak bisa membaca menulis, mungkin dia seorang miskin papa. Tapi yang miskin papa yang tak bisa baca tulis ini membuat aku hadir seperti begini. Nah ini keluarga Bapak Ibu, keluarga-keluarga kita dipanggil seperti ini. Yang kita menjadi orang Kristen ini. Tapi juga itu tadi kepada anak-anak yang betul-betul memperhatikan orang tua. Betapa indahnya kalau ibadah keluarga ini 1 bulan ini, suami, istri, anak-anaknya hadir di sini, hadir bersama-sama dengan khotbah Bapak Ibu. Di antara banyak yang disampaikan, Roh Kudus pasti menggunakan 1-2 kalimat akan mengubah hidupnya. Entahkah hari ini, besok dan akan datang, dia akan ingat suatu kelak nanti dia akan berubah. Itu untuk anak-anak, tapi juga sebagai orang tua Bapak Ibu. Kan kita bukan saja anak-anak yang diberikan tanggung jawab ini, orang-orang tua juga. Sebagai orang tua jangan kita hanya bisa punya anak, kan ini berat juga kan. Tapi tidak mau bayar harga untuk membawa anak-anak agar takut akan Tuhan, ini masalah. Dia hanya mau orang tua dihormati, tapi dia tidak mau bayar harga untuk anak-anaknya takut akan Tuhan. Dia hanya mau supaya anaknya menuruti kehendaknya, perintahnya, semua harus dituruti. Tapi tidak ada harga yang dia buat untuk anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya kelak akan menjadi takut akan Tuhan, baik hari itu maupun yang akan datang, ia akan menjadi takut akan Tuhan. Kalau anak-anak sudah menjadi takut akan Tuhan, tak mungkin dia tidak mengasihi dan mencintai orang tua yang dilihat di depan matanya. Nah karena itu kita tugas orang tua memang ini berat. Kita harus bayar harga supaya anak-anak ini yang kita ada dalam hidup, dalam keluarga kita ini, dia betul-betul menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang hilang dalam keluarga kita hari ini persekutuan dalam keluarga. Doa bersama hilang, nasihat dalam rumah tangga hilang, alasannya karena sibuk. Sekarang kita sudah menjadi tua, anak-anak tidak menghormati kita, tidak mencintai kita, baru kita akan merasa, saya mau buat apa? Karena kita lupa. Baik, oke, yang sudah-sudah, yang terlambat, bukan yang sudah masa lalu. Tapi masih ada bisa kita selamatkan generasi-generasi kami, masih anak-anak masih kecil, masih bertumbuh, masih ada kesempatan. Bayarlah harga untuk anak-anak kita. Ajaklah dia membaca firman Tuhan, ajak dia bersekutu. Sedapat-dapatnya setiap malam kita berdoa bersama-sama, sampaikan pokok-pokok doa, sampaikan apa saja, nasihati. Karena makan kita tidak sama-sama lagi hari ini, bukan. Dulu orang-orang tua kita, waktu makanlah dia menasihati anak-anaknya, makan sama-sama, disampaikan besok kita ke ini, si A ke sana, si B ke sini. Nah, adik tinggal di rumah, jaga ini, kan. Hari ini semua masing-masing, tapi kapan itu? Malam.
Kan Bapak Ibu juga banyak yang enggak kebaktian keluarga kan. Apalagi alasannya gitu. Enggak kebaktian keluarga, enggak juga kebaktian di rumah. Terlalu betul di kita Kristen. Kok begitu? Itu yang aduh. Enggak kebaktian keluarga juga, enggak kebaktian doa juga gitu. Tapi kok kebaktian di rumah pun enggak. Kita Kristen apa sih sebenarnya? Nah, sekarang kita perhatikan, bayarlah harga. Kalau yang masih memiliki anak masih dalam masa pertumbuhan. Kalau yang sudah mau apapun, berdoalah untuk dia, sudah terlambat bukan? Dia sudah berkeluarga, dia sudah dewasa, dia sudah memilih jalan hidupnya. Tapi masih ada kesempatan. Anak-anak yang masih kecil, bimbinglah dia. Ajarlah dia takut akan Tuhan. Ajarlah dia mengasihi Tuhan. Ajar dia memberi kepada Tuhan. Kalau mendapatkan nanti kamu bekerja, kalau mendapatkan inilah berkat, berilah untuk Tuhan. Dari sinilah kita mengajarkan. Kelak di kemudian hari dia akan menggantikan kita sebagai keluarga, tetapi gereja juga akan tergantikan dengan orang-orang yang mengasihi, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Jadi jelas, kalau anak-anak takut akan Tuhan, cinta Tuhan, tidak akan mungkin ia tidak mencintai orang tuanya. Tidak mungkin juga ia membenci orang tuanya, karena di dalam hatinya ada Yesus, ada Tuhan. Sebagaimana ia takut dengan Tuhan, seperti itulah dia mencintai orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri.